Selamat datang di channel ini. Kalian pernah nggak sih bertanya-tanya, kenapa sih kita melakukan apa yang kita lakukan? Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik perilaku dan pikiran manusia yang begitu kompleks ini? Nah, di video kali ini kita akan sama-sama menjelajahi dunia psikologi yang super seru banget nih dan membuka tabir berbagai sudut pandang yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kita akan membahas 5 aliran pemikiran utama atau yang biasa disebut mazhab psikologi yang punya pandangan uniknya masing-masing tentang jiwa manusia. Kalian siap gak untuk berkenalan dengan para founding father dan ide-ide keren mereka yang membentuk pemahaman kita tentang diri sendiri dan orang lain? Di sini kita akan mengupas tuntas mulai dari psikodinamik yang fokus pada kekuatan bawah sadar, lalu ada humanistik yang menekankan potensi dan keunikan individu. Kita juga akan menjelajahi kognitif yang mengintip cara kita berpikir dan memproses informasi. Kemudian ada behaviorisme yang melihat perilaku sebagai hasil dari pembelajaran. Dan yang terakhir ada biologis yang menghubungkan segala sesuatu dengan hardware tubuh kita. Oke, sekarang kita akan fokus pada salah satu founding father dan mazhab yang punya pengaruh sangat besar, yaitu psikodinamik. Nah, kalau mendengar kata psikodinamik, apa sih yang pertama kali terlintas di benak kalian? Yap, betul sekali. Mazhab ini sangat erat kaitannya dengan sosok Sigmund Freud, seorang neurolog dan psikiater Austria yang hidup di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Freud percaya bahwa sebagian besar dari apa yang menggerakkan kita, yaitu pikiran, perasaan, dan perilaku, itu berasal dari alam bawah sadar atau sering banget dikenal dengan unconscious mind. Bayangkan, pikiran kita seperti gunung es. Bagian kecil yang terlihat di permukaan air itu adalah kesadaran kita, hal-hal yang kita sadari saat ini. Lalu, ada bagian tepat di bawah permukaan yang disebut prakesadaran yang berisi ingatan dan perasaan yang bisa kita akses kapan saja kita mau. Tapi bagian terbesarnya yang tersembunyi di kedalaman itulah alam bawah sadar kita. Disinilah tersimpan dorongan-dorongan primitif, keinginan-keinginan tertekan, trauma masa lalu, dan konflik-konflik yang mungkin tidak kita sadari keberadaannya, tapi sangat memengaruhi bagaimana kita bertindak dan merasa. Dalam pandangan psikodinamik, konflik-konflik di dalam bawah sadar inilah yang menjadi dinamo atau kekuatan pendorong di balik perilaku kita. Bagaimana kita mengatasi konflik-konflik ini, terutama yang terjadi di masa kanak-kanak, akan membentuk kepribadian dan masalah psikologis yang mungkin kita hadapi di kemudian hari. Freud mengembangkan konsep tentang struktur kepribadian yang terdiri dari id, ego, dan superego. Interaksi dinamis antara ketiga elemen ini juga menjadi fokus penting dalam psikodinamik. Meskipun gagasan Freud terkadang kontroversial, psikodinamik telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pemahaman kita tentang kompleksitas jiwa manusia. Pendekatan ini juga melahirkan berbagai bentuk terapi. Salah satunya adalah psikoanalisis yang bertujuan untuk membawa konflik-konflik bawah sadar ke permukaan agar bisa dipahami dan diatasi. Jadi, psikodinamik mengajak kita melihat lebih dalam lagi nih tentang alam bawah sadar pikiran kita, tempat di mana dorongan-dorongan tersembunyi dan pengalaman masa lalu membentuk diri kita. Gimana nih menurut kalian semua tentang pandangan ini? Cukup menarik bukan? Selanjutnya kita akan membahas mazhab-mazhab psikologi yang lainnya. Jadi tetap ditonton ya. Nah, setelah kita menyelami kedalaman alam bawah sadar dengan psikodinamik, sekarang kita akan beranjak ke perspektif yang lebih optimis dan fokus pada potensi positif manusia. Selamat datang di dunia psikologi humanistik. Berbeda dengan psikodinamik yang menekankan pada konflik dan masa lalu,
Humanistik muncul sebagai angin segar yang melihat manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya baik, memiliki kehendak bebas, dan terus berjuang untuk mencapai potensi penuhnya. Kalian mungkin pernah mendengar tentang hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menggambarkan bahwa manusia memiliki tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi secara berjenjang, mulai dari kebutuhan fisiologis dasar seperti makan dan minum, hingga kebutuhan yang lebih tinggi seperti rasa aman, cinta, kepemilikan, harga diri, dan yang paling puncak adalah aktualisasi diri, yaitu proses untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Aktualisasi diri inilah yang menjadi fokus utama dalam pandangan humanistik. Setiap individu memiliki potensi unik untuk tumbuh, berkembang, dan mencapai kebahagiaan serta pemenuhan diri. Psikologi humanistik percaya bahwa kita memiliki kemampuan untuk membuat pilihan dan mengarahkan hidup kita sendiri. Dalam praktiknya, psikologi humanistik banyak diterapkan dalam terapi yang berpusat pada klien. Terapis berperan sebagai fasilitator yang memberikan dukungan, empati, dan penerimaan tanpa syarat, agar klien dapat menjelajahi perasaannya, memahami dirinya lebih baik, dan menemukan jalan menuju pertumbuhan dan perubahan positif. Mazhab ini mengingatkan kita bahwa setiap individu itu unik dan berharga, dan memiliki kemampuan untuk mencapai kebahagiaannya dan pemenuhan dalam hidupnya. Bagaimana nih menurut kalian tentang mazhab ini? Selanjutnya, kita akan membahas mazhab psikologi yang lainnya. Setelah kita membahas potensi manusia dengan humanistik, sekarang kita akan beralih ke mazhab yang fokus pada perangkat lunak, pikiran kita, yaitu bagaimana kita berpikir, belajar, dan memproses informasi. Selamat datang di dunia psikologi kognitif. Psikologi kognitif muncul sebagai respon terhadap behaviorisme yang terlalu fokus pada perilaku yang dapat diamati. Para ahli kognitif percaya bahwa untuk memahami perilaku manusia secara utuh, kita perlu melihat apa yang terjadi di dalam kepala kita. Mereka mempelajari berbagai proses mental seperti persepsi, atensi, memori, bahasa, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Bayangkan pikiran kita seperti sebuah komputer yang menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan output. Di dalam menerima input, kita menerima informasi dari lingkungan. Dan dalam proses menerima input itu, kita melalui berbagai proses mental. Dan pada akhirnya menghasilkan output, yaitu perilaku kita. Psikologi kognitif berusaha memahami bagaimana program di dalam komputer ini bekerja, bagaimana kita menerima, menyimpan, mengambil, dan menggunakan informasi untuk berinteraksi dengan dunia di sekitar kita.
Selain itu, Albert Bandura juga memberikan kontribusi besar dengan teori pembelajaran sosial kognitif. Bandura menekankan bahwa kita tidak hanya belajar melalui penguatan dan hukuman, tetapi juga melalui observasi, imitasi, dan proses kognitif seperti keyakinan diri. Salah satu tokoh penting dalam psikologi kognitif adalah Jane Piaget, yang terkenal dengan teori perkembangan kognitifnya pada anak-anak. Piaget menjelaskan bagaimana cara berpikir anak-anak berubah seiring dengan bertambahnya usia melalui tahapan-tahapan perkembangan tertentu. Mazhab ini memberikan kita wawasan yang sangat berharga tentang bagaimana kita belajar, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan pada akhirnya bagaimana kita memahami dunia di sekitar kita. Bagaimana menurut kalian tentang kekuatan pikiran kita ini? Sangat menarik untuk dipelajari kan ya? Selanjutnya, kita akan membahas mazhab psikologi yang lain. Setelah kita menjelajahi dunia interval pikiran dengan kognitif, sekarang kita akan beralih ke mazhab psikologi yang sangat menekankan pada apa yang bisa kita lihat dan ukur secara langsung, yaitu behaviorisme. Behaviorisme muncul sebagai kritik terhadap pendekatan-pendekatan sebelumnya yang dianggap terlalu spekulatif dan sulit diukur. Para behavioris percaya bahwa psikologi seharusnya menjadi ilmu yang objektif, yang fokus pada perilaku yang dapat diamati, dan bagaimana perilaku tersebut dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Inti dari behaviorisme adalah gagasan bahwa perilaku kita adalah hasil dari pembelajaran. Kita belajar melalui asosiasi antara stimulus dan respons. Ada dua jenis pembelajaran utama yang menjadi fokus behaviorisme, yaitu pengkondisian klasik dan pengkondisian operal. Kalian mungkin pernah mendengar tentang Ivan Pavlov dengan eksperimennya yang terkenal dengan pengkondisian klasik. Pavlov menemukan bahwa seekor anjing bisa belajar mengasosiasikan bunyi bel dengan makanan, sehingga bunyi bel itu sendiri akhirnya mampu memicu air liur yang sebelumnya hanya terjadi karena makanan. Presence of the technician who normally fed them. He wondered if the technician was a trigger that stimulated a response associated with food. To find out, he constructed an experiment that would allow him to measure a dog's output of saliva. First, he served the dog food. Then, he served food while playing the sounds of a metronome and repeated the process a few times. Finally, he removed the food and only played the metronome. The dogs began to salivate in response to the metronome alone. Pavlov concluded that if a new stimulus was present when the dog was given food, then that stimulus became associated with food and caused salivation on its own. When he published his findings, Pavlov called the food an unconditioned stimulus because its effects on the dog were not learned. Instead, they triggered an unconditioned response that happened naturally and completely out of the dog's control. The metronome is at first a neutral stimulus. Through the process of repetitive pairing with food, the dog learns to connect the two. This means that the neutral stimulus becomes the conditioned stimulus, and the response to that, a conditioned response. He also reported that 1. Learning occurred most rapidly when the interval between the sound and the appearance of the food was short. 2. The saliva produced by the sound differed in composition from that produced by the food, which means that the conditioned response was not an exact replica of the unconditioned response. 3. While there are several forms of conditioning, such as forward and backward conditioning, classical conditioning cannot create new behavior or be used for training, but instead triggers involuntary biological responses. 4. We can almost entirely undo the conditioning. This happens through extinction, when we repeatedly present the conditioned stimulus in the absence of the unconditioned stimulus. So, what occurs inside the brain? When a dog sees the food,
The signals from the eyes and nose stimulate the brain, which activates the salivation glands to secrete saliva to aid the dog with the digestion. When a dog hears a sound, the ears send a signal to the brain, which takes note but has no reason to activate anything. When the two different neurological processes are being activated simultaneously, new synaptic connections occur between the auditory stimulus and the behavioral response. Over time, these synapses are strengthened so that it only takes the sound to activate the pathway leading to salivation. Kemudian, Skinner mengembangkan konsep pengkondisian oral. Dalam pengkondisian oral, perilaku dipelajari melalui konsekuensi yang menyertainya. Perilaku yang diikuti oleh penguatan cenderung diulang, sementara perilaku yang diikuti oleh hukuman cenderung dihindari. To humans, meaning the information from the animals generalizes to human behavior as well. First, we want to know, why does the rat first press the lever? Well, it turns out rats are exploratory creatures, meaning they will walk around their environment and check it out. And so when the rat is first placed in the Skinner box, it may go over to the corner, stand up and smell the walls, but eventually it may come over and bump into the lever or stand on it to smell something up here. When that first occurrence happens, we can deliver a food pellet to the rat. But how do we get the rat to press the lever again? We can get the rat to press the lever through the process of shaping. And shaping is reinforcing successive approximations to the final target behavior. So if the rat were standing over here in the corner, I wouldn't deliver a food pellet. However, if the rat started to approach the lever, I could deliver a food pellet. Eventually, you reinforce those behaviors that are closest to the final one. Shaping is important for many of our operant conditioning behaviors. Behaviorisme fokus pada bagaimana lingkungan mempengaruhi perilaku yang bisa kita amati. Bagaimana pendapat kalian tentang pandangan yang fokus pada tindakan ini? Selanjutnya kita akan membahas mazhab psikologi berikutnya. Akhirnya nih, kita sampai pada mazhab psikologi yang melihat akar dari segala pikiran, perasaan, dan perilaku kita dari sudut pandang hardware tubuh kita, yaitu psikologi biologis. Psikologi biologis atau sering juga disebut sebagai neuroscience perilaku, biopsikologi, atau psikofisiologi mempelajari hubungan antara proses biologis seperti fungsi otak, sistem saraf, genetika, hormon, dan neurotransmitter dengan perilaku dan proses mental kita. Para ahli dalam mazhab ini percaya bahwa segala sesuatu yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan memiliki dasar biologis. Misalnya, suasana hati kita bisa dipengaruhi oleh kadar neurotransmitter seperti serotonin. Kemampuan belajar dan memori melibatkan perubahan fisik dalam struktur otak, dan bahkan kecenderungan kepribadian tertentu mungkin dipengaruhi oleh faktor genetik. Salah satu fokus utama dalam psikologi biologis adalah otak. Berbagai bagian otak memiliki fungsi yang berbeda-beda dan saling berinteraksi untuk menghasilkan perilaku yang kompleks. Misalnya, lobus frontal berperan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, sementara amigdala terlibat dalam pemrosesan emosi. Selain otak, sistem saraf secara keseluruhan juga menjadi perhatian penting. Bagaimana informasi sensorik dari tubuh diteruskan ke otak, dan bagaimana perintah motorik dari otak dikirimkan ke otot-otot kita. Itu adalah bagian dari kajian psikologi biologis. Begitu juga dengan peran sistem endokrin dan hormon dalam mengatur berbagai fungsi tubuh yang juga memengaruhi perilaku.
Jadi, psikologi biologis memberikan kita perspektif yang sangat penting bahwa kita tidak hanya sekedar pikiran yang terpisah dari tubuh, tetapi kita adalah makhluk biologis yang kompleks di mana segala aspek psikologis kita berakar pada fungsi tubuh, terutama otak dan sistem saraf. Bagaimana menurut kalian? Sangat ilmiah dan menarik, bukan? Nah, itulah tadi kelima mazhab utama dalam psikologi yang memberikan pandangan berbeda namun saling melengkapi tentang jiwa manusia. Setiap mazhab ini menawarkan lensa yang unik dan berharga untuk memahami kompleksitas pikiran dan perilaku manusia. Meskipun fokus yang berbeda, sebenarnya mazhab-mazhab ini saling melengkapi dan memberikan gambaran yang lebih utuh tentang siapa diri kita. Jangan lupa memberikan like, komen, dan yang paling penting subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video psikologi menarik lainnya. Dadah!